Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau kita hari ini boleh ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini Kau boleh memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita itu hidup yang penuh dengan misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kita tahu masa lalu kita. Kita tahu masa yang hari ini kita sedang hadapi. Tapi tidak ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi setelah ini. Sehingga saya katakan hidup ini penuh dengan misteri. Apakah kalau kita tidak tahu membuat kita jadi tidak memiliki pengharapan? Tentunya tidak. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, namun yang menjadi masalahnya adalah ketika kita tahu, apakah kita juga tetap bisa menjalaninya dengan sukacita? Saya berpikir hal ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Contohnya begitu ya, apa yang dialami oleh Yesus. Dia tahu loh apa yang akan terjadi di depan. Dia katakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah ya. Ketika kita tahu masa depan kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau bahagia, kalau indah-indah, mungkin tidak masalah. Tetapi apa yang terjadi di depan adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan itu terjadi. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Kenapa saya katakan ini bukan hal yang mudah? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan satu situasi kondisi, kita tahu bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu untuk jalani. Misalnya ketika kita menghadapi satu sakit penyakit, kita nggak tahu apakah saya akan pasti sembuh. Apakah saya bisa berkesempatan dipulihkan. Bahkan mengalami kesehatan yang pulih seperti sedia kala. Saya nggak tahu apakah perjalanan hidup saya ini nanti bisa berjalan dengan baik. Ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya menghadapi permasalahan, ketika saya menghadapi peperangan di dalam hidup saya. Kalau kita nonton di TV begitu ya, kita tahu misalnya adegan tembak-tembakan begitu. Tahulah siapa nanti pemenangnya. Dan kita sudah bisa menebak bahwa nanti itu yang akan menjadi pemenangnya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi bukan berarti hal ini tidak membuat kita memiliki pengharapan. Yesus memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena dia adalah Allah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi bagian kita? Kita tidak tahu masa depan kita. Apa yang akan terjadi setelah ini?
Mari kita belajar berserah hanya kepada Tuhan. Ku tak tahu hari esokku, tapi ku percaya Dia pegang hari esokku. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kita tahu masa lalu dan masa kini, masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Suka tidak suka, situasi kondisi ini akan tetap kita jalani. Bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita menjalaninya dengan menggerutu? Apakah kita menjalaninya dengan kesal, marah-marah, kecewa? Atau kita mau menjalaninya dengan sukacita? Toh tetap, mau tidak mau, ini jalan yang memang harus kita lalui. Mari kita jalani hari-hari kita dengan tetap percaya dan yakin kalau hari ini kita ada dalam rencana Tuhan. Kita sedang diproses, jangan banyak protes. Mari kita jalani, kita nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Saya yakin percaya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jalani, nikmati, dan syukuri apa yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir saya tidak kuat menjalaninya. Percayalah, Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Mungkin ada di antara kita berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Percayalah, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara, secara manusia mungkin kita tidak bisa menghadapi situasi kondisi yang hari ini kita sedang hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita percaya kita pasti bisa melewati ini semua. Mari kita tetap jaga iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap mendapati kita sebagai orang yang beriman sampai akhir hidup kita. Karena kita tahu kita akan bersama dengan Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Saya tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Tapi satu hal yang kami yakini dan percaya, bahwa setiap kami, setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, mereka boleh memiliki keyakinan yang kepercayaan, sehingga kami boleh serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah setiap saudara-saudara kami yang sakit, mereka boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Mungkin terasa berat, tidak sanggup menjalaninya. Tapi kami percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kami melewatinya. Seperti gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, demikian juga pergumulan yang Tuhan izinkan, kami percaya pasti ada jalan keluar untuk kami boleh menyelesaikannya. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa menghadapi semuanya ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam menghadapi pergumulan pekerjaan, keluarga, rumah tangga, apapun yang menjadi permasalahan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita semakin hari semakin melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.